gue mulai dari subscribe Timothy Ronald dulu langkah pertamanya. Keren. Nanti dari situ baru gue akan belajar. Triliuner. Susah emang ngobrolin duit sama pasangan tuh. Kayaknya lagi biasa ngobrol duit 5 menit udah berantem ya pokoknya gitu. Pokoknya kalau ada topik tentang uang, tau-tau udah berantem. Gue juga. Ini real dalam hubungan kalian? Atau? Ini makanya gue mulai nontonin Timothy ya karena itu kayak mungkin kalau gue punya triliunan gak berantem lagi kali ya. Aduh. Gue cuma denger put your hands up. Gue bilang, iya ini udah dari tadi gue. Tenang Wisnu kata gue. Lo pengen buat ngeliat tangan gue kayaknya. Minjem duit dong misalkan. Iya Yu bakal ngapain, minjem dong 2 juta gitu. Gue balas aja kayak lo pinjem deh sama Timothy gitu. Karena kan dia lebih kaya. Enggak bukan maksudnya. Banyak yang komen di TikTok aku, bahkan di TikTok kantor aku juga banyak yang bilang Oza tuh semenjak sama Aisyah kok kayak tertekan ya gitu. Kan emang tertekan yang. Nggak tahu sih netizen sih komen gitu ya. Enggak, tapi jujur maksudnya tertekan gak? Enggak lah. Tapi mukanya tuh katanya gara-gara. Welcome to Daily Podcast barengan sama gue Eda. Tahu couple yang baru nikah dan bakal ngomongin soal investasi dan keuangan. Ini yang mereka pengen denger. Oza Guti dan Aisyah gitu ya saya. Yoi gitu. Halo guys. Gokil. Welcome to Daily Podcast. Yes. Selama 1 jam ke depan kita akan ngulik semua keuangan dan financial habit dari Oza dan Aisyah. Ya. Yes. Langsung gue tembak pakai pertanyaan kali ya. Gue pengen tahu financial habits masing-masing, tapi Aisyah cerita tentang Oza cerita tentang Aisyah. Oke. Suka belanja apa dan daily suka beli-beli apa gitu. Oke. Iya. Aisyah ke Oza dulu. Aku dulu dia kali ya, atau Boleh. Oza dulu? Aisyah dulu. Oke. Kalau Oza sebenarnya dia cenderung orang yang hemat banget sih. Dia kayak nggak pernah spending yang gimana-gimana. Kalau cowok kan biasanya punya hobi Yes. yang mahal lah, let's say kayak kendaraan atau apa. Oza sebenarnya tuh nggak ada. Cuman Udah keringetan sih. cuman apa ya? Tenang, Ini tenang, tuh suka beli apa sih? yang bagus. Bagus kan itu, Bagus, tapi emang bagus. beneran. Bagus. Tapi beneran kayak emang nggak beli apa-apa. Cuman kadang-kadang suka ya udah nabung aja, tapi bingung nih tabungannya tuh mau dipakai buat apa gitu. Karena kan sebenarnya kalau nabung doang terus nilai uang tuh berkurang kan. Oke. Itu aja sih sebenarnya yang menjadi concern aku sekarang. Jawabannya bagus gak ya? Bagus. Bagus Iya, kan? iya. Emang kenapa berkurang tuh uang kalau kita nabung aja kok berkurang? Nah yang itu sih udah Maaf kok Andi jadi nge-host ya. Aduh Za. kebalik. Iya. Berarti kan Oza nih gak punya hobi, maksudnya untuk membuang duitnya di hobinya. Musik sih ada sebenarnya, cuman kan Oke. musik nggak begitu yang kayak ratusan juta kan kak. Kayak paling ya masih dalam taraf yang normal lah. Iya. Jadi kalau belanja dia sebenarnya oke banget, nabung juga dia oke banget. Gak pernah ada BM yang gimana gitu. Musik tuh maksudnya instrumen atau kaos-kaos bandnya dia itu? Oh yang iya. hari ini gak ya? Oh iya bener, kaos band ya. Ini ngaku lo. Lo hari ini mau pakai kaos band apa lo? Ini ada gaplen sih dalamnya Oh, kalau. ada kan plan gokil. Gak ada guys. Coba. Gak ada guys. Kelihatan dada lo ya. Ini apa namanya alat-alat band ya? Iya kan? Iya tapi itu kan ya masih nggak terlalu yang mahal banget lah ya alat band sih masih normal. terkendali lah. Masih normal. Tapi kalau gak salah manggung juga ya Zay? Manggung juga. Itu di mana boleh diceritain sih? Manggung. Iya manggung band. ya. Iya band. Di Local Fest terakhir bersama band saya ya kan. Dan alatnya juga kayaknya kebanyakan gitaris gue yang suka nyediain alat nih, simbal nih gitu. Jadi gue juga gak terlalu beli banyak alatnya apa. Karena lo drummer kan? Karena gue drummer Enak gitu. juga ya. Kaya dong berarti dia. Ya amin deh kayak Masih. Ya kan? Keren. Balik dari Oza ke Aisyah. Financial habits-nya Aisyah. Aisyah untungnya juga alhamdulillah gak terlalu boros ya. Maksudnya dia jajan normal, barang-barangnya juga dia seneng barang-barang yang apa thrift shop murah gitu. Jadi sih so far sih aman lah gitu. Gak ada yang spending yang gila-gila banget di ya sama hobi ya. Untungnya kita gak sama-sama punya hobi yang gimana-gimana banget gitu. Nemenin Ayang gitu thrift shop aman tuh Za? Nemenin thrift shop kayak mungkin Lo gue tipe yang kayak gimana kalau nungguin? Ikutan? nemenin secara emosional aja kayak mendukung. Gak ada ya kayak gitu ya? Enggak. Ngomel mulu kayak udahlah yang udahlah nggak usah ini kan baju udah banyak kayak gitu. Padahal cuma kayak dari satu toko ke toko ini tapi ngomel, tapi kan biasa ya cowok gitu. Iya benar. Masih membiasakan untuk ngikut cewek muter-muter di mall, ternyata nggak segampang itu gitu ya. Jadi masih melatih diri juga lah. Berarti enak nih dua-duanya ya. Maksudnya tidak ada spending yang
konsisten jor-joran tuh nggak ada. Iya, nggak ada Nggak hobi-hobi ada. yang menguras keuangan lah mudah-mudahan ya. Oke. Karena di zaman in this economy. Nah, Itu betul, ini ekonomi ya. Apalagi baru newlyweds nih. Iya, kita masih sama-sama kayak ngeraba gimana caranya. Oh ya udah kayak uang itu paling bener ya selain ditabung ya diinvest gitu. Karena kalau mau dibelanjain turun juga gak sih harganya turun. kayak apa mobil juga decrease Iya. kan. Iya. Jadi bingung sebenarnya kayak ada. Investnya kalau sekarang gitu baru-baru. Aku Di apa aja? Aku emas. Kalau keluarga aku lebih ke saham memang, Iya. reksadana gitu. Iya. Nah, Oza baru mau mulai dia. Baru banget mau mulai. Masih tahap-tahap awal lah gitu. Kan gue mulai dari subscribe Timothy Ronald dulu langkah pertamanya. Keren. Nanti dari situ baru gue akan belajar. Triliuner. Amin Targetnya ya. triliuner. Amin. Amin. Tiap hari ngeliatin saham itu ada 16 layar ya. Iya pengennya, Amin. maksudnya pengennya suksesnya sih ngeliatnya sih puyeng juga ya, tapi pengen tajirnya aja gitu. Iya. Gak apa-apa dong, kita kan investasi cita-cita di sini ya. Benar, Iya. benar. Itu dia. Itu tadi soal financial habits. Sekarang awal mula ngobrolin uang bareng. Kapan pertama kali ngobrolin soal duit? Gara-gara dulu mau nikah kali ya. Iya kayaknya deh. Baru pas mau nikah ngomongin duit. Baru ngomongin uang karena kan Oke. kita harus ada planning yang nyiapin pernikahan itu kan, terus budgetnya di breakdown segala macam. Kita lumayan shock tuh kayak, demi apa nikah tuh segini, kayak ya ampun shock gitu. Terus akhirnya dari situ kita langsung mikir nih nanti setelah nikah berarti sisa uang kita segini. Akhirnya kita sama-sama jujur satu sama lain, ini aku sekarang punya gaji segini, total income kira-kira segini, terus utang segala macam tuh cicilan tuh segini. Iya. Terus Oza juga terbuka, nah we'll start from that lah ibaratnya gitu kayak ada. Oke, berarti sebelum mau nikah tuh baru ngomongin tuh. Kayak 6 bulan sebelumnya ya. Iya pas mulai mempersiapkan lah. Dan udah meeting sama WO jadi kita tahu kan ini kira-kira segini nih barulah kita kebuka soal keuangan di situ. Berarti Oza dari awal pacaran tuh belum cerita-cerita soal duit ke Aisyah? Belum. Mau ya kamu ya? Belum, iya. Aisyah ya? Iya, aku kan nebak-nebak aja. Semoga nggak ada masalah keuangan yang gimana-gimana Iya. gitu-gitu loh. Jadi Oke, kayak oke. alhamdulillah ya aman sih so far. Aman ya? So far aman. Janganlah yang jangan gak aman coy. Iya, jangan Oh, dulu, iya. jangan. Pokoknya Jangan kita ngutang berdoa, ya, guys, jangan iya ngutang ya. doain semoga semuanya cash flow-nya aman-aman aja. Gak usah yang kayak kaya banget gitu. Enggak kalau bisa kaya banget, Iya. masa menolak kaya banget? Kalau Harus- bisa kita tajir parah gitu. Bukan, kita harus, tapi kalau Tolong. tajir banget Iya, kayak iya. ada nih. Kalau tajir banget tapi gak bersyukur, iya kan? Buat apa? Buat apa? Ya kenapa nggak tajir banget dan bersyukur gitu? Bener sih. ya Itu kan? juga bener. Itu lebih bagus. Ya, Oke deh, belum tadi. mau 10 menit udah berantem ya di sini. Bagus ini sehat nih. Baru debat menit yang sehat. Baru Iya. menit ke-4 udah ada cekcok. Iya, tapi Miunya belum keluar nih Miu. Oh nih. iya, iya. bener. Ntar Iya paling sih. bentar lagi keluar. Awalnya emang mungkin buat yang baru pengen nikah juga jujur keuangan tuh penting supaya pasangan kita tahu kan kayak nikahan kita mau seberapa nih gitu. Waktu itu kan sempat mau ada dekorasi bunga asli gitu. Jadi kayak ayo nih pengennya nih ini kan pelaminan nih sakral nih. Jadi bunganya yang asli dong jangan yang plastik gitu. Gue bilang oh iya benar emang yang namanya nikahan kan sakral gitu kan. Terus nanya mau guys kita pengen bunga asli nih. Oh iya bisa Mas Oza gitu. Harga bunga asli tuh berapa 150 juta kalau nggak salah ya. 270 Nah, yang 270 kita mau. juta. Kalau yang gak dicampur. Iya, terus gue bilang kayak Ketahuan gak ikut meeting. Ketahuan bengang. plastik aja mas, gue bilang apa global warming ntar dulu deh maksudnya. Iya kan. Jadi itu pentingnya terbuka secara finansial. Oke. Tapi ini menarik karena baru ngomongin dan saling terbukanya itu sebelum 6 bulan sebelum mau menikah. Iya. Berarti pas pacaran tuh nggak pernah masuk ke bahasan ya. Enggak sih. First date. Pas first date itu gimana keadaannya? Share bill atau dibayarin Oza? Dibayarin sih. Share bill kayaknya udah gak bisa survive sih cowok sekarang Mus. Lu split bill dan berharap gak viral, goodbye man. Gitu. Goodbye. Udah gak ada itu split bill. Iya. Gue pengen masing-masing spill apa yang diinget pas first date. Itu kapan? First Oza date, boleh, Oza. First date itu kita makan-makan Jepang gitu ya yang di Iya. di Tori Di Bar Tori. Fatmawati. Dan ya itu sih nggak split bill ya. Walaupun ya Aisyah ada gesture kayak berapa ya gue patungannya ada gesture itu, tapi gue bilang kayak udahlah nggak usah lah gitu. Oh, kamu ada? Aku ada. Terus habis itu pas dia bilang enggak lah gak usah kan cowok harusnya. Wah aku langsung aja kayak iyalah harus cowok terus yang bayar. Cowok terus bayar terus pokoknya. Ternyata dia ketawa gitu loh dengan respon itu. Jadi kayak oh iya berarti menurut dia ini gak red flag ya. Saya. Karena kan sebenarnya omongan kayak gitu di cewek kayak ih ya ampun cewek macam apa sih masa Iya. ngomong kayak gitu first date kan kayak Betul. Nggak dulu Dan gitu. kan pada waktu itu ada sebuah aplikasi yang bikin
fitur split bill untuk pasangan-pasangan ke restoran. Jadi aplikasi ini bikin khusus nih buat kalian yang couple-couple. Ini kita ada feature buat split bill nih. Setelah setahun tutup kan fiturnya. Emang gak sebanyak itu orang split bill guys. Selalu cowoknya bayarin gitu. Gak usah lah bikin-bikin fitur-fitur kayak gitu maksudnya. Emang Iya. Emang khusus buat couple split bill-nya itu ada yang waktu itu yang lebih banyak untuk couple kayaknya. Tapi akhirnya tutup. Jadi emang gak banyak couple split bill. Sebenarnya hanya di Twitter aja kayaknya banyak. Di real life mah gak ada sebenarnya split bill. Iya. Lu gak survive lo split bill sama cewek. Kalau ngomongin soal transparansi dalam keuangan. Gitu ya. Iya. Levelnya tuh berapa? Oza tuh berapa transparan dan Aisyah tuh berapa transparan? Ini menilai. Oza 1 sampai 10 dia. Oh, transparan sekali. Alhamdulillah kayak dapat uang let's say nominalnya kecil aja dia pasti bilang. Lapor. Nggak tahu sih, ntar taunya di belakang nggak malu juga. Ntar ngomong-ngomong kayak gini taunya yuk nggak itu. Enggak lah, transparan lah. Iya. Semuanya kita kasih tahu gitu. Kalau aku juga transparan kalau beli apa pasti aku ngomong. Walaupun dia ada mesem dikit gitu kayak, kok beli itu lagi gitu. Tapi ya udah tetap. Yang penting ngasih tahu gitu ya. Soalnya aku suka kasih ayat inilah suami yang meratukan istri akan mendapat pahala. Tahu-tahu tiap hari aku kirimin gitu. Memang di brainwash dikit. Iya. Itulah algoritma TikToknya selalu suami-suami green flag gitu dah. Oh mantap. Ada yang ngasih apa buat bininya lah. Bukan itu maksudnya ngasih perhatian. Oh ngasih perhatian. Enggak semuanya tergantung nominal enggak. Tapi nominal memang jauh lebih baik. Dibanding perhatian ya kan. Iya aduh perhatian udah dapat dari orang tua dari dulu. Udahlah kasih duit aja. Iya sih. Tapi Oza yang harus menilai seberapa transparan Aisyah kalau soal keuangan. Iya. Lu dapat nilai 10 bagus Oza. Transparan sih maksudnya penghasilan dan pengeluaran sih kita nggak pernah diem ya. Maksudnya kita dapat berapa keluar berapa sih selalu kita kabarin sebisa mungkin gitu. Bener. Bahaya juga kayaknya kalau ngumpet-ngumpet gitu ya kan. Iya. Kalau aku pendapatan nggak pernah ngasih tahu ke Oza yang exact gitu berapa karena kan uang aku maksudnya buat aku gitu kan. Cuman kalau misalnya aku beli apa pakai uang yang Oza kasih pasti aku ngasih tahu. Oke. Gitu. Pasti ngasih tahu ya. Insya Allah sih. Kita lihat ke depannya semoga terus ngasih tahu ya. Semoga amin guys, tolong ya. Gimana cara ngobrol uang tanpa saling ngejudge? Nah, susah sih ya sebenarnya kita juga masih belajar ya. Kadang kalian tuh couple Sagi dan Capri ya? Iya, Sagi Capri. Iya benar. Iya. Deket bulannya. Susah emang ngobrolin duit sama pasangan tuh. Kayaknya lagi biasa ngobrol duit 5 menit udah berantem ya pokoknya gitu. Pokoknya kalau ada topik tentang uang, tau udah berantem. Gue juga. Ini real dalam hubungan kalian? Atau? Ini makanya gue mulai nontonin Timothy ya karena itu kayak mungkin kalau gue punya triliunan gak berantem lagi kali ya. Aduh, help me Timothy. Tolong nih gue butuh. Gak berantem juga, paling aku nyindir-nyindir kayak. Lagian apa sih kayak gitu juga gak apa-apa ngeluarin uang segitu yang ada gitu-gitunya loh. Susah untuk gak tahu ya pasangan lain tapi ngomongin. Kayaknya kalau ngomongin duit tuh langsung ada tense gitu ya kan. Iya apalagi in this economy tadi kata. Iya kan. Makanya orang yang punya triliunan tuh berantem gak sih sama pasangannya, itu yang gue pertanyakan gitu. Pasti berantem. Berantem juga ya? Tapi kayak nominalnya aja beda. Tapi enak sih berantem nominal triliunan juga ya kayak. Iya. Kayak kamu kok gak transfer sih uang itu 1 triliun ke aku. Enak sih yang. Iya enak kan. Iya sih benar kayak. Ternyata aku salah, aku ralat. Kalau tadi aku bilang gak penting, yang penting bersyukur. Kayak mendingan kaya dan bersyukur. Iya, bersyukur juga penting juga. Iya kan kaya dan bersyukur iya, jadinya. Itu targetnya. Iya, baru mau 20 menit dan couple ini sudah menemukan pencerahan. Iya benar. Tapi gue bisa lihat kenapa kalian cocok. Oza tuh banyak bertanya di otak itu bertanya gitu. Kenapa sih? Kenapa sih? Bener dan sih. kamu bisa meluruskan. Walaupun nanti mungkin dia akan membelokkan lagi. Tapi kamu mengiyakan lagi. Amin. Semoga yang gini-gini langgeng ya Kak Eda. Amin. Pas pacaran emang udah begitu komunikasinya? Udah, aku gak tahu itu sehat apa enggak sih. Cuman kayak sehat ya. Sehat sih, selalu berdebat sehat gitu iya, kan. ngobrol aja gitu. Pernah ada tahap, ini lebih ke personal, pernah ada tahap baper gak? Tersinggung ya? Iya, tersinggung. Soal duit gitu ya? Iya, kalau soal duit. Enggak sih Kak. Iya, gak ada ya. Pokoknya paling tersinggung kalau gak ditransfer deh kayaknya. Bercanda-bercanda ya. Tapi ya transfer deh. Iya bentar lagi ya. Tersinggung soal duit sih enggak ya? Iya. Enggak sih, kayaknya gak ada sih gitu-gitu. Enggak ada ya, bagus ya. Alhamdulillah sih gak ada. Oke. Nah, punya sistem, ini ngomongin soal bikin budget dan atur keuangan bareng. Iya. Punya sistem budgeting bareng gak sih? Atau ya udah Oza nabung, yang penting kamu ditransfer, terus kamu lapor apa yang kamu beli, atau emang punya? Aku nulis, kalau aku per bulannya nulis, tapi cuma pengeluaran-pengeluaran yang gede aja sama yang emang tiap bulan keluar.
Oke. Nah, Yang gede aja, yang perintilan kecil-kecil enggak berarti? Perintilan tuh kayaknya lebih kerangkuman gitu deh. Cuman kadang-kadang aku suka banyak yang skip sih. Kayak maksudnya biaya-biaya tak terduga tuh suka lupa. Oke. Suka gak ditulis. Cuman insya Allah bulan depan akan merubah itu. Iya. Semenjak podcast ini. Kayaknya memang kita harus. Karena emang Sebuah pencerahan. ternyata gak segampang itu ya. Cuma tinggal kayak nyatet pengeluaran tuh. Konsisten nyatet aja ternyata susah juga gitu. Kita kan mulai dari ya bener tadi ya. Bulan depan kita harus lebih. Iya tapi kita udah pernah nyatet kayak Nah contoh. 3 bulan semua itu sampai kayak parkir 2.000 keluar. Nah itu kayak gara-gara itu deh kayak aku jadi malas lagi nyatetnya. Karena segala 2.000 juga dicatat harusnya enggak ya? Tapi kan harus gitu, harus teratur semua, harus dicatat memang. Iya sih. Enggak deh, enggak abis bulan depan. Kita mulai retry lagi. bulan depan, kita coba lagi. Terima kasih ya. 3 bulan berarti sudah pernah melakukan terus? Udah pernah. Iya. Terus akhirnya aku sendiri habis itu dia entah loss aja. Loss aja. Ya mohon dikonsistenkan ya. Iya siap kayak Bikin budget dan atur keuangan bareng tuh selalu menarik dari tiap couple. Iya. Ya kan? Apalagi kalian udah ngomongin itu di 6 bulan sebelum menikah. Nah setelah menikah ada perubahan atau hal baru apa tentang Oza atau tentang Aisyah yang lo tahu tentang menyimpan duit bersama gitu. Ini siapa nih? Menteri Keuangannya siapa nih? Ini. Oh Oza ya? Menteri Keuangan, iya. Karena dia lebih apa ya, lebih apik gitu loh. Kayak maksudnya dia tahu mana yang jangan beli ini dulu di bulan ini karena kita bakal butuh ini. Mending ini dulu gitu. Dia bisa lebih kayak gitu. Kalau aku kayak apa yang di depan mata kalau ada duitnya beli kayak gitu. Oh, kamu termasuk impulsive buyer. Impulsif buyer walaupun sebenarnya bukan barang-barang mahal ya, Iya. tapi tetap gitu. Nah, Oza nih kayak coba ceritain deh ya. Iya dan Iya. nggak tahu ya Udah mungkin nggak tahu mau ceritain. mungkin bukan cuman gue ya tapi kayak Iya. banyak perempuan tuh sebenarnya mereka nggak niat belanja sebenarnya. Tapi kayak mungkin kalau di zaman dulu kan perempuan hanya tergoda belanja ketika dia lihat barangnya gitu. Dia ke mall nih, tas bagus, ada celana apa. Karena kalau sekarang tuh mereka nge-scroll TikTok tuh ada tuh. Ada. Tas harga berapa, sepatu harga berapa. Nah itu yang bikin godaan cewek untuk belanja. Makanya PT ByteDance pengen gue somasi kayaknya bisa. Tolong jangan tunjukin di TikTok bini gue, jangan kasih lihat tas-tas bagus mulu gitu. Kasih lihat orang joget aja yang banyak gitu. Iya. Ibaratnya kan. Jadi itu gue yang kayak gak usah Iya. gak usah gitu. Biasanya itu terjadi ini ngomongin soal daily hours gitu ya. Itu terjadi di jam berapa? Keinginan belanja setelah melihat TikTok Shop misalnya. Yang lo ingat so far. Kayaknya kapanpun ya, kayaknya Gak cuma malam doang ya pas? Nggak ada belas kasihan kayaknya di TikTok kayak ya udah setiap jam aja atau ada barang-barang itu gitu. Nah kalau Aisyah berarti gak relate sama itu ya? Karena Oza gak pernah ngelihat. Enggak. Di HP-nya tuh ada aplikasi online shopping gak? Ada tapi belinya juga beli barang bapak-bapak gitu. Kayak itulah penutup kuping. Terus apa yang penutup suka kuping beli- buat manggung. Iya buat main band ya. Sepeda budak. Terus beli belanja-belanjaan dia tuh lebih yang kayak ya udah nggak ada yang gimana-gimana. Hard disk gitu-gitu Hard aja. disk, alat-alat. flash disk ya Iya kan. gitu-gitu aja. Hobi banget tuh kayak ke ITC gitu dia suka tuh. Jadi kita sebagai istri juga nggak khawatir kayak dia ngabisin uang berapa juta enggak. Paling banter-banter 700.000. Itu juga udah seharian di ITC. Tapi Aisyah juga untungnya dia beli barang-barang yang murah juga deh kayak baju tuh berapa gitu Iya. kan. Kayak ya second gitu ya. Second. Tuh kan yang berarti boleh belanja tuh bersyukur. Iya maksudnya untuk harga-harga yang segitu. Mulai keluar Miu-nya. Miu. Kamu dari pacaran udah Miu ya? Iya, miu. Oke, lupakan semua pertanyaan tentang uang. Gue pengen tahu, ini kan udah nikah berarti berapa bulan saat kita ngobrol ini? Bulan ke-7 ya. Enggak, ngaco deh. Tadi dia inget loh. Iya, 9. Dia cuma beda 2 ya, yang 9 lah. 9, iya. Frequently asked questions dari netizen-netizen kalian tuh apa sih? Kasih gue contoh yang positif sama yang aduh ganggu nih gitu. Oh banyak yang negatif Kak. Nah, boleh. Banyak yang komen di TikTok aku, bahkan Iya. di TikTok kantor aku juga. Banyak yang bilang Oza tuh semenjak sama Aisyah kok kayak tertekan ya gitu. Dia banyak komen kayak gitu. Tapi dia makin ganteng loh. Setelah dirawat oleh Aisyah, tapi emang dirawat kan? Iya aku kayak yaudah yang penting basic skincare gitu. Iya. Tapi aku gak tahu ya tertekan, emang tertekan yang. Nggak tahu sih netizen sih komen gitu ya. Enggak tapi jujur maksudnya tertekan gak? Enggak lah.
Tapi mukanya tuh katanya gara-gara mukanya kayak mukanya kenapa sih dia nggak pernah bisa lepas gitu. Oh nggak bisa lepas. Iya. Iya. Yang happy. Mungkin kayak ekspresi gue agak terpaksa ketika gue disuruh bikin statue atau kayak velocity gitu-gitu. Makanya netizen kayak, ini Oza kayak tertekan nih gitu. Ya kan. Tapi ngobrol sini gak tertekan dong. Di sini mah enggak lah, 4 jam juga ayo lah di sini mah ya kan. Keren. Tiap hari deh kalau bisa kita sini ya guys ya. Biar cuan terus. Iya. Nah, yang paling itu aja karena kan biasanya kan komennya cuma di kalau lagi di TikToknya Aisyah aja itu komen-komen kayak gitu. Oh kalau netizen lo aman ya Za berarti ya? Aman. Enggak ada waktu itu netizen Iu juga yang komen ke Mi katanya kayak kan Oza maksudnya glow up berubah gitu kan kayak dia terus kayak Oza lebih glowing daripada bininya atau kayak ada juga nih satu komen dia kayak ngomong kayak gini kalau Oza udah glow up mendingan cari bini yang lebih cantik lagi gitu. Brengsek emang netizen. Brengsek ya? Mau ngomong apa kok yang ngomong kayak gitu Za? Iya makanya. Nah ini dia mau sisinahan nih. Ya makanya kan Aisyah kan juga selama ini kan mungkin ngelihat internet tuh orang-orang baiknya lah mungkin kan. Makanya semenjak pacaran tuh udah awal dia masih shock tentang kayak netizen tuh ternyata sejahat ini. Nah itulah pelan-pelan gue sadar yang emang mereka ini orang-orang yang kayak begitu gitu. Iya. Ya kan. Tapi gue nonton ya beberapa konten kalian yang MC wedding. Iya. Nah itu yang lumayan ladang. membuka di situ mata gue Aisyah. belajar Oza super chill ya di backstage, nggak dengerin briefing MC gitu. Tapi pas manggung, pas nge-MC, elu yang malah ini Itu dia tuh. gemeter ya Za. Makanya. Itu lucu banget sih Za. Itu sih. Yuk gimana dihujat lu banyak banget kau. Aku juga kena waktu itu. Aku kena lumayan banyak. Aku kayak 40% lah. Aku 30%, Oza Lebih banyak. 70% dia. Ya karena bukan panggungnya dia kan ibaratnya kan. Bukan panggungnya dia. Tuh gitu aku sama Mia sama kayak Eda ya. Enggak lah, tetap harus sama dia. Biar latihan. Biar latihan. MC-nya. Lagi aku gini kayak Eda, aku ngomong nih. Betul Aisyah, worth it banget. Allah, malah masih ada 1 jam lagi. 1 jam? Iya masih ada 1 jam lagi. Aku mikir oke, bertahan kayak gitu. Aku kayak gitu aja. Cuman ya salahnya kayak kita juga mikir bahwa oh ya udah ini live stream ya yang paling yang nonton berapa sih? 1.000, 2.000. Ternyata tembus 500.000 totalnya yang nonton. Pantes dihujat, aku bilang. Gitu. Bagus, itu momentum belajar bersama dan tumbuh bersama ya. Betul itu pelajaran banget sih itu. Seru sih, seru. Tapi Oza kan kalau aku pertama kali kan itu, dia dihujat itu kayak, yang ini mah enggak, ini mah kalimat-kalimat baik. Mereka cuma nanya. Saking udah terbiasa dihujat tiap bulan kan ada aja hujatan. Dia bagi dia kayak enggak santai, enggak yang ini enggak dihujat gitu. Iya sih ya, sudah menceritakan POV Oza yang itu. Itu yang gue dan mungkin ini enggak pernah tahu nih tentang Oza. Iya. Nah, ini nyambung lagi ke sebelum kalian main ke sini dan ngobrol. Ngomongin keuangan dan investasi gitu kan. Itu gimana briefingannya, obrolan kalian tuh gimana? Aisyah nge-briefing Oza apa? Oza nge-briefing Aisyah apa? Behind the scene nih. Iya. Untuk ini ya. Untuk ini sih tadi gue cuma bilang kayak ya udah be yourself aja, nggak usah sok ngerti tentang investasi atau keuangan gitu. Udah jadi diri sendiri aja, kita kesini untuk belajar yang pokoknya tentang investasi gitu. Iya. Karena kita masih newbie ya di dunia investasi ini. Benar. Bagus emang lo chill parah orangnya. Iya, terlalu chill sih kayak dia terlalu chill kayak mau ada di depan nih, mau ada orang berantem gitu dia kayak oh berantem oke. Udah. Tapi kalau pas eksekusi ngelakuinnya nggak kelihatan dia nervous juga ya? Enggak juga sih kayak enggak ada yang sebenarnya hidup nggak nih nyadar nggak ada di sini. Kita di sini sadar. Eksekusi nge-MC itu sih iya sih nggak kelihatan nervous karena kita juga belum tahu akan dihujat segitunya gitu. Tapi kan orang happy aja ya. Dewan masih aman kayak ada. Yang siramannya tuh masih aman. Masih aman Dewan. Oke. Yang day itu baru ibaratnya hello gitu. Welcome gitu. Welcome. Aku siap dihujat. Iya begitu. Tapi seru sih. But thank you for being here guys. Iya thank you. Ini catch up gitu. Gue tadi ngeliat Oza selalu 2021 waktu itu. Kolaborasi sama Prambors. Betul, lomba podcast waktu itu ya kan. Iya. Gokil man. Makanya ini kayak rumah buat lo kan nge-podcast. Iyalah banget lah. Kacau lah ini. Aisyah ngomongin soal gaya hidup, lifestyle dan pengaruh medsos. Godaan flexing dan gaya hidup FYP-able. Oh. Oza dulu deh. Godaan flexing. Iya. Kayaknya nggak ada ya, gue nggak tipe yang flexing harta di sosmed. Sih. Gue dulu kan gue sering ngeledekin orang kayak gitu soalnya. Masa kalau gue ngelakuin kan
percuma gitu ya kan. Iya. Kayaknya nggak ada godaan deh Nggak ada ya? untuk flexing itu. Kalau aku lebih ke konsumsi sih jadinya. Kalau nggak pernah ada pengen nunjukin gitu apa segala macam. Karena aku yakin juga pasti di luar sana banyak yang jauh lebih kaya ya pasti. Kalau kita flexing barang harga let's say yang paling mahal 100 juta. Ntar di luar sana ada yang punya 10 miliar pasti bakal kayak gitu kan. Malu lah ya sama males mereka gitu. ya. Jadi nggak ada niat untuk flexing. Semoga nggak pernah kayak di alam bawah sadar tiba-tiba bikin konten yang nunjukin itu sih pengennya. Yes, jadi bikin konten memang karena Emang kebutuhan. Bener, atau karena memang ada tujuannya lucu-lucuan aja. Yes. Iya. Bener gitu. Nah, ngomongin soal konten, kalian kan memang couple yang memang konten kan? Satu anak radio, satu podcast, tapi juga konten. Iya Gitu. lumayan sih. Ada perubahan nggak setelah menikah tentang rutinitas konten masing-masing? Oza yang pastinya makin nahan ya. Iya. Rutinitas Kayak lo kan pasti bikin konten, Za, Bikin, terus bikin. ditunjukin ke Aisyah. Iya. enggak sih. Kayak nggak pernah tunjukin ya. Udah dia lihat pas udah diupload aja gitu. Iya. Rutinitasnya palingan Rutinitas. apa ya? Ya mungkin Aisyah membiasakan denger kita ngonten malam-malam aja teriak-teriak jam 1 pagi gitu-gitu kan. Untungnya terbiasa ya yang Iya. Sama paling ini kan kita suka konten, kita kan punya yang podcast berdua itu kan. Iya. Terus Apa nama podcastnya? Podcast Couple aja namanya. Podcast couple aja. Jadi Kak Oza tuh tim yang kayak selalu ayo ngonten. Nah aku tuh yang kayak ya Allah masa ngomong lagi kayak udah kerjaan hari-hari ngomong. Disuruh konten sama dia ngomong lagi kayak ngomong terus gitu capek. Nah dia lebih kayak ayo dong harus semangat lebih yang kayak gitu. Oh berarti justru semangat konten tuh di Oza ya? Oza. Iya. Iya bener-bener bisa kayak udah Mi hubungin hari ini orangnya Bener. kita ngonten ya. Iya. Ya aduh gak bisa lagi mau kemana. Ini mau cukur alis gitu. Karena kita harus semangat gitu. Iya, Karena kan iya. goals kita kan mau ngalahin Ibnu Lalita di TikTok soalnya kan. Ini kapan bisanya yang Belum kalau misalnya- tercapai itu ya? Belum, masih jauh. Masih jauh ya? jauh nih makanya. Oke. Tapi bagus Aisyah, kamu berarti support ya ke Support. BM-an kontennya dia. iya karena setiap Mi punya ide ini yang Mi punya ide itu. Gitu-gitu kayak. Sedangkan aku aja TikTok second account. Maksudnya tapi ya rame sih. Maksudnya Iya. kayak jadi ngonten-ngonten beneran. Cuman maksudnya Oza lebih yang kayak ayo gitu. Nah kalau obrolan konten bareng itu udah diobrolin dari awal. Nanti kalau misalnya kita nikah, kita konten bareng. Iya deh kayaknya udah ya. Dari pas pacaran tuh udah sempat bikin TikTok dikit. Tapi baru ke YouTube tuh baru setelah nikah aja gitu. Baru kita bikin podcast tuh setelah married lah. Sebelumnya kita gak bikin ya podcastnya yang. Sebelumnya nggak bikin karena Oza emang maksudnya ini yang setiap ada kayak ketemu ide apa gitu langsung kayak ini kayak dibikin kayak gini seru deh yang aktif banget ngerti gak sih kayak aduh pokoknya semuanya harus dibikin gitu. Iya, berarti semangat ya. Semangat gitu menjalani hidup. Bagus. Cocok emang. Iya, aku bagian kayak ya udah deh nanti aja gitu. Oke. Ini mulai masuk ke pertanyaan investasi dan mulai dari mana? Oza Aisyah. Cerita awal kalian berdua kenal investasi, saham atau reksadana itu kapan? Dan dikenalinnya sama siapa? Biasanya kan dikenalin ya. Kalau aku sama ibu aku. Oh gitu. Iya, waktu masih Iya. muda. 16. Aku sama sih, aku sama adik aku sama mama aku juga. Karena mama aku dulu kebetulan konsultan saham gitu. Oh, oke. Beberapa tahun yang lalu. Terus Tapi habis emang itu dari orang tua emang udah melek ya? iya, tapi aku belum ngerti-ngerti waktu itu sampai akhirnya dimainin sama adik aku. Yang penting kayak udah naruh uang aja bikin akunnya. Oke. Dia bilang bikin akunnya nanti progres segala macamnya tinggal follow up aja mana yang turun mana yang naik kayak gitu. Jadi lebih ke kayak gitu karena aku takut stres sendiri pusing lihat naik turun apa segala macam udahlah Iya. biarin adikku aja. Ada apa pesan dari mamah gitu nggak tentang menyimpan atau investasi duit? Nggak ada sih, yang paling penting adalah ya udah harus taruh aja uang jangan dibiarin diem. Diam gitu. Iya. Oh sama ya berarti ya mindsetnya. Iya. Itu juga gitu Za? Iya sih dulu kayaknya bos-bos di kantor ya yang mengingatkan gue dan tentang saham gitu. Patrick Effendi dulu bos gue kayak saham tuh, tapi emang gue gak pernah ngerti tuh. Dia udah jelasin panjang lebar, jadi sebenarnya logika saham tuh gini segala macam tuh gue kayak nggak paham. Ya udah intinya duit itu jangan lu diemin gitu aja pokoknya intinya yang gue inget. Sampai Pesan dari sekarang dia. dilakukan. Sampai sekarang baru pengen melakukan, gitu. Baru besok banget nih. Besok banget. Besok banget. Mau langsung video call Timothy. Enggak. Impian finansial yang masih dikejar saat ini. Impian finansial. Iya, impian finansial. Selain kaya ya udah pasti ya. Sebagai couple. Financial freedom biar kayak Bang Radit Iya. gitu. Rumah di Pondok Indah, ya kan? Oh iya Samping sih. PIM 2. Kayak Trunojoyo enak juga sih.
Ke mall naik golf cart gitu ya. Iya, ih keren banget ya. Boleh sih yang. Iya kan? Pokoknya rumah yang gede banget, saking gedenya sampai orang bilang itu angker gitu. Itu Iya jangan dong. kadang gitu kan kayak itu rumah Apa angker sih? enggak harganya doang yang angker gitu. Itu mah biasa orangnya tidur, mobilnya ada, enggak angker itu. Enggak deh. Oke, impiannya beda, jangan udah Enggak, ikutin. udah pokoknya impian finansial rumah di Pondok Indah ya kan, punya villa 3 di Ubud ya kan. Oke sih. Iya. Oke aja. Oke sih. Oke aja. Ke Eropa tuh gak mikir gitu ya kan. Boleh sih. Pokoknya Timothy bilang kalau bermimpi tuh harus detail, yang kita harus jelas gitu. apa aja yang diiniin gitu. Jangan cuman kayak gue pengen kaya, itu kayak kurang teriniin gitu. Udah pernah ngobrol sama Timothy? Belum, nonton doang. Oh iya. Ini pancingan ya untuk diajak ngobrol ya. Iya. Tapi katanya gitu, kita kalau bermimpi tuh harus jelas gitu. Iya. Uangnya mau berapa, rumahnya mau seperti apa, mobilnya mau apa. Oke. Kayak gitu. Kalau dari Aisyah, impian bersama? Impian bersama, pokoknya itu rumah. Kalau Oza kan Pondok Indah, aku kayaknya pengen di Dharma Wangsa oke deh kayaknya. Wah itu juga gokil sih. Iya, makanya kan dibilang Dharma Wangsa aja, Pondok Indah udah rame. Ini kayak kesannya kayak ngayal, kayak bakal kebeli aja gitu ya bulan depan. Bakal. Ini kita Amin, amin. investasi Justru cerita di sini. Iya. Iya, Investasi rumah cerita. kayaknya Trunojoyo oke deh. Abis itu mobil gak usah yang mahal-mahal, kayak yang santai aja tapi banyak dan bersyukur. Bersyukur. Tapi banyak dan Bersyukur, Pokoknya iya bener. Private jet, kemana-mana private jet. Gak usah juga. dari mobil banyak Nggak- private nggak jet apa-apa ya. private jet Loncatnya yang jauh nggak- juga loh Za. Iya, enggak private jet tuh terlalu Private jet glamorous, terlalu glamorous. Emang you bakal make? Enggak enak pasti. yang bayangin ke bandara nggak usah lepas-lepas gesper lagi. Iya sih. Ya kan, nggak perlu ngantri gini, nggak perlu ting dung delay 2 jam. Itu nggak relate kayak gitu. Datang 15 menit udah langsung terbang kita itu. Orang kaya mah nggak lepas gesper yang di bandara yang. Emang iya ya kalau Orang kaya nggak lepas gesper. Andrew Tate emang lepas gesper? Enggak, dia langsung nyampe bandara, terbang, landing. Oh gitu. Nggak relate dia nunjukin KTP gini, nggak relate dia. Kalau bisnis juga nunjukin KTP ya, KTP. Kalau nggak orang nyelonong dong. Iya, tetap Iya juga sih. Yo boleh deh private jet 1. Private jet, rumah Amin. Dharma Wangsa, rekening 1 triliun. Amin. Aset 1 triliun gitu. Fix, iya sih fix diincer Amin. orang pajak. Ya kan kita tetap bayar pajak. kan, Iya, kabut. bayar kita bayar. Aku ada laporannya loh. Ada. Jujur di menit 40 ini gue gak tahu couple ini akan mengambil investasi yang low risk atau high risk ya. Bismillah ya. Semoga nanti kita kayak 5 tahun lagi looking back at this podcast terus aku kayak Eda ternyata aku udah punya rumah ini Iya, gitu. semoga kita nonton dari private jet kita ini yang kita ngomongin nama Eda nih gitu. Kalau di private jet internet boleh nyala. Boleh. Oh gitu? Iya. Airplane mode mah uninstall aja kalau udah private jet ya. Tapi ini cita-cita ini berarti baru kedengeran sekarang nih ya. Ini baru nih ya. Baru sih. Gue happy banget deh bisa menjadi saksi. Iya. Semoga lah. Kak Eda juga nanti udah di private jet ya. Oh iya ikutan. Iya. Aku pilotnya. Kan kapten. Oh iya bener. Iya. Agak serem sih kalau kayak ada yang pilotnya. Jangan deh, kan kayak ada bukan pilot. Udah jadi kapten penyiar radio aja ya. Co-pilot aja. Co-pilot aja. Co-pilot. Pilot biar Kapten Vincent aja gak apa-apa. Siap. Kapten Vincent aja pilotnya. Iya sih. Iya oke boleh sih. kan? Seru juga nih, amin. Anyways, me and you couple. Pelajaran finansial apa yang mau diajarkan Oza sama Aisyah ke anaknya di masa depan? Oke. Iya. Manifesting cerita dong. Pelajaran finansial yang kita ajarin ke anak di masa depan gitu ya. Iya. Mungkin ini yang simpel aja tapi ini mungkin banyak orang lupa ya. Iya. Kayak jangan minjemin duit ke temen, itu sih yang maksudnya kayak mau dia bilang emaknya pincang, dia bilang ada motor dicuri, ngibul itu, bohong itu pasti itu. Kalau nggak buat judi, buat narkoba. Jadi tolong mau lu seakrab apapun gue nggak peduli. Kalau temen mau minjem duit, kasih pelukan aja buat dia, jangan lo kasih duit gitu. Itu yang mau gue. Atau enggak ya kasih, tapi nggak usah berharap itu dibalikin. Kan dia suka ya udah gitu. Ntar kesana kayak Iya. jahat banget Oza, ntar dipotong-potong videonya yang. Enggak, kan intinya maksudnya kalau dia emang temen, dia gak akan nyusahin lu dengan masalah finansial gitu loh maksudnya ya kan. Iya Iya, sih. iya, Enggak, iya. tetap bakal dikasih tapi ini klarifikasi ya, Oke, jadi potong. misalkan ada temen lu nih mau minjem duit nih, bilang nih, minjem duit dong misalkan. Iya, you bakal ngapain? Minjem dong 2 juta gitu. Gue balas aja kayak lu pinjem deh sama Timothy gitu. Karena kan dia lebih kaya. Enggak, bukan maksudnya. Kayak 5 Timothy. gini aja, maksudnya gini ya, logikanya misalkan maksudnya gini kan, misalnya dia mau minjem katakanlah 5 gitu angkanya. Mending kita kasih 2 tapi kita kasih nggak kita pinjemin gitu maksudnya. Itu. Jangan minjemin duit ke temen lu abis itu berharap itu balik, enggak.
Biasanya dia minjem ntar tahu-tahu udah ngilang ya ke Jawa apa kemana dah tuh biasanya gitu yang udah. Cerita orang juga bukan cerita gue doang. Ya. Gue baru mau nanya, kayaknya ini personal story baru nih. Kayaknya banyak deh yang ngalamin itu gak cuma gue. Iya. Itu dia. bagus sih. Itu pelajaran finansial yang bisa gue share ke. Ya, jangan minjemin duit. Aisyah? Kalau aku kayak jangan terbuai sama lifestyle. Karena ngikutin lifestyle tuh gak ada habisnya. Betul. Ya kan? Iya. Kayak suka nyesel gitu zaman dulu ngabur-ngaburin uang pas lagi dibiayain orang tua. Coba tuh uang ditabung. Ya ampun sekarang mah ya gini-gini aja juga sih. Tetap gak ada yang gimana-gimana. Berarti worth it kalau kayak gitu ya. Berarti Tetap worth kerja it. juga. Tetap ya udah gak banyak-banyak banget juga duitnya. Tapi kan kalau itu worth it ya. Maksudnya misalkan kita boros dalam tanda kutip kayak makan enak atau liburan mah itu kayaknya masih worth it lah Iya gitu. sih. Beli pengalaman ya kan. Iya. Gitu. Ngomongin liburan enak udah, liburan enak berdua. Liburan berdua kita Udah yang. Iya paling kan sebenarnya ada kerjaan tapi bisa extend gitu kan. Kayak ke Bali Iya. kerjanya sehari tapi extend 4 hari gitu enak lah. Iya. Gue pengen tahu dong saat kalian liburan atau setelah menikah kan pasti punya ada fun fact terbaru gitu yang ditemukan antara masing-masing. At this point kita ngobrol, itu apa aja yang bisa di-spill? Kasih gue 3 yang baru. 3. Recent findings. Recent findings. Oza ke Aisyah, Aisyah ke Oza. Kalau aku ke Oza. Ganti-gantian boleh? Iya Oza tuh ternyata lumayan jago moto kalau udah di kayak rada dibentak gitu loh. Kayak yang bukan kayak gitu Jago gitu. moto. Jago moto ternyata. Tapi kalau belum dibentak gak jago dia motonya. Kayak miring lah apa segala macam. Tapi kalau udah yang ini tuh kayak gimana sih kayak gitu. Dia udah wih bagus hasilnya. Itu termasuk yang work best under pressure kah? Iya lumayan. Langsung bagus Work best under hasilnya. pressure. Terus abis itu jago kayak abis ini besok kita ini itu dia bisa ngatur kegiatannya. Oh, time managementnya Iya. dan planningnya ke Iya, esokan hari tuh oke, gitu. Dan biasanya di jalannya on time tuh. Enggak sih kalau on time ya. Yang penting Yang ada penting planningnya plannya dulu. bagus gitu. Lagi on time. Iya. Enggak on time. Nah kalau misalnya nggak on time dia bakal bete atau enggak? Enggak juga. Oke, Sama iya. dia easy going banget. Iya Misalnya sih. hari ini Chill banget. 10 pengennya 10 tempat gitu. Yaitu lebaynya aja ya. Tapi kayak cuma bisa 2 ya udah santai aja. Oke. Gitu. Satu lagi? Atau Oza dulu? Oza dulu aja deh. Recent findings. Recent tentang findings Aisyah. masak ya ternyata Aisyah jago gitu masak. Pas pasaran gue pikir Liburan yang pas liburan tentang kan. Oh, gak apa-apa, ini Iya. gak apa-apa. Makasih sudah meluruskan topiknya. Tapi gak apa-apa, ini menarik, kirain justru sehari-hari. menarik. Iya, masak. masak iya maksudnya kayak gue pikir dia biasa aja ternyata dia masaknya lumayan expert lah gitu ya kan. Sempat mau gue daftar master chef waktu itu kayak ayo yang ketemu chef Juna nih kita ya. Khawatir. Tapi gak jadi. Top 3 masakannya yang paling lo suka dari Aisyah apa? Top 3 masakannya waktu itu apa ya Indomie ya yang itu yang paling bukan nggak ada kayak ayam rendang gitu Ayam rendang. terus kayak telur dadar sama cumi lah adalah pokoknya. Ayam rendang, telur dadar, cumi. Kalau liburan apa ya? Telur dadar. Cewek kayaknya lebih terstruktur sih kalau liburan. Dan kayak yang gue shock mungkin kayak cewek tuh liburan 2 hari kopernya kayak mau merantau 4 tahun gitu kayak yang kita kan 3 hari 2 malam kenapa bawa ini nih kita mau ngungsi apa gimana gitu. Ya kan. Sedangkan gue kayak tas ransel tuh gue bisa lah seminggu survive dengan ransel gitu kalau cowok. Tapi kalau cewek tuh kayak wah koper tuh kayak pengen pindah rumah gitu. Tapi Aisyah kamu termasuk yang bawa barang-barang Oza di kopernya kan? Enggak. Oh enggak juga? Enggak. Oh iya. Emang itu barang aku aja pure. Gokil banyak emangnya. Kayaknya sofa kalau bisa dilipat juga dibawa sama cewek tuh Dong, untuk liburan. Iya. Itu satu lagi, satu lagi. Dalam hal liburan ya. Iya, bete-betean pas liburan gitu udah pasti udah pernah dong. Foto sih ya, maksudnya Tadi mi baik-baikin you loh foto. bagus, maksudnya fotonya tuh keren gitu. Gue jadi belajar fotografi dan gue jadi ngerti mana angle yang bagus dan yang jelek gitu Iya, ya kan. Sampai gue kayak, foto lagi dong nih baru 40 kali nih masih kurang. Kadang gue gitu. Itu gak baru ya. my Itu sudah banyak. Iya, tapi emang hasilnya cewek tuh ngerti background mana yang bagus, mana yang ini gitu. Kadang kalau kita liburan sama cowok aja berempat tuh pasti nggak ada foto sama sekali ujung-ujungnya. Lupa. Iya kayak gitu kan. Betul. Jadi thank you sudah saling mensupport ya. Iya, Satu lagi Aisyah mungkin Mas Phil. Satu lagi recent findings. Recent findings. Nah, tentang Oza. Kayaknya baru itu aja sih kayak. Iya. Coba nanti kalau ada lagi deh. Oh enggak, dia kalau misalnya liburan ada nih, dia kalau liburan pasti harus selalu berenang. Entah mau destinasinya Bali atau apapun pasti nyari kolam renang sama gym. Gym tuh gak Bagus. terlalu sih Gym ya. nggak terlalu, kolam Iya renang. kolam renang Oh, tapi kan. lu harus renang. Gila-gila kayak anak SD kan.
Main air ya. Iya kayak udah kayak gitu, kayak becek-becekan gitu. Ya Allah, kayak aku mikir ya apa sih, kayak kolam renang juga ada di Jakarta gitu loh. Kan ini destinasinya bukan yang kayak air-air terus gitu. Iya. Tapi itu daily habit yang mesti Habit ditanamkan sama sih ya. kalau Iya. cewek mungkin lebih riset ya. Misalnya kita ke Ubud nih, ntar Aisyah udah tahu tuh restorannya yang enak yang mana, yang ini di mana gitu. Iya. Kayak biasanya kalau cowok-cowok doang makan apa ya udahlah yang ada depan mata aja, depan hotel Iya, kita, iya, depan iya. hotel kita dah gitu. Tapi yuk lumayan kayak ngikutin gitu loh, yang kayak besok ini yuk ini gitu, masih ada Iya. gitu-gitunya. Oh besok, karena dia yang plannernya. Plannernya. Tapi kamu sebagai cewek tuh nggak ada mau kesini gitu? Enggak repot aku. Iya nggak repot ya. Iya. Repot ya, repot Enggak sih, dikit. paling makanan-makanan Repot, enggak. doang. Iya Makanan makan-makanan aja. Picky. Enggak juga. Enggak juga. Kita berdua apa aja gas, selama masih ada dan ada di depan mata ya gas aja gitu kayak. Bagus. Kalau ketidakcocokan antara masing-masing tuh apa? Ketidakcocokan. Ketidakcocokan antara masing-masing ya. Iya. Karena dari tadi kan gue ngeliat saling support nih. Bagus nih. Oke. Iya sih. Saat berdebat juga sehat nih. Semoga ya. Kayak banyak sebenarnya ya yang Satu kalau aja, digali. satu aja ketidakcocokan mungkin. Gue demen nih momen-momen mikir ngeliat-ngeliat saling menatap mata gitu. Ketidakcocokannya paling Oza ini banget, dia tuh tipe orang yang santai, kayak nggak ada sense of urgency gitu loh. Kalau kita kan buru-buru kayak udah jam segini ayo buru-buru. Iya. Santai aja ya. Chill, gitu chill, parah iya, kayak. iya. Lo ya udah tenang aja, tapi waktunya udah kayak 15 menit lagi yang kayak gitu loh. Suka ngaret atau emang on time? Nggak ngaret juga. On time berarti Tetap on time tapi Tapi slow gitu. slow aja kayak slow. ya udah ya. Terus aku kan orangnya panikan kan kayak ya terus gimana dong kan kayak gini. Ya udah tinggal datang ini gitu. Bener gak? Benar-benar itu salah satunya sih. Iyo itu. Nah Ketidakcocokan. Mungkin karena kita beda angkatan, referensi musik tidak terlalu cocok ya. Kayak di festival Iya musik gitu juga. gak ketemu tuh kayak kita nonton ini yuk. Siapa itu? Lu mau nonton siapa? Yang ini aduh kita pokoknya sama-sama gak cocok lah gitu. Bagus tuh referensi musik. Referensi musik. Awal pacaran tapi gak terlalu kaget dong karena soalnya kamu anak radio kan sebenarnya. Iya. Jadi bisa keep up. Begitu ada festival baru kerasa gitu. Ya kan? Oza menonton apa, Aisyah menonton apa. Iya Iya. kayak perbandingannya waktu itu Oza pengennya Solja, aku Wisnu Santika. Oke. Jadi kayak wow Iya. gitu. Sama-sama hype sih memang ya. Iya, sama-sama sama-sama. hype, Beda generasi. Iya. Ada momen juga ya itu Aisyah pengennya NDXAK, Oza The Sigit The waktu itu. Sigit, The gitu. Sigit. Nah pas Wisnu nonton. Jadi gak cuma Aisyah tapi ada teman-temannya juga gitu. Iya. Besoknya kayak Za, yang mana lagu Wisnu favorit lu gitu kan. Gue bilang gue pikir tuh satu lagu dari awal sampai belakang gitu. Ternyata dia gue cuma denger push your hands up. Gue bilang, iya ini udah dari tadi gue. Tenang Wisnu kata gue. Lo pengen buat ngeliat tangan gue kayaknya. Ya karena Pujo Hands Up itu terus di on loop Iya, gue gak tahu Put your kapan hands up in itu the berubah air. lagunya gue gak nge Iya, gitu. Ya karena emang dia tuh gayanya put your hands up in the air. Maksudnya bukan itu loh. Maksudnya kayak biar ayo kita seru-seruan Iya, gitu. Nah pas festival berikutnya gue ajak nonton The Sigit, ternyata ada temennya Aisyah merasakan hal yang sama. Pas gue tanya kayak, apa lagu Sigit favorit lo? Oh itu lagunya beda-beda. Dia pikir aku sama, gitu. Iya. Emang beda referensi aja gitu. Aduh Syah lucu banget tadi kamu ngejelasin tentang Put Your Hands Up tuh begitu emang. Iya emang gimana sih kayak bawa aki-aki kalau kayak lagi nonton-nonton kayak gitu dia cuma kayak kayak ya joget apa ngapain kayak gitu loh yang kayak gini gitu. Mumpung masih di permusikan. Nonton Oza ngeband dan main drum tuh gimana? Dengan apa clip on-nya ya di kupingnya. Iya, kuping Keren, gitu. itu self care loh itu. Iya bener dengan Self-care, earphone-nya Earphone itu. ini. Self-care itu. Keren sih dia kalau main drum. Dia mantap dia main drum walaupun lagu Makin sayang gak? normal aja sih. Kayak nggak ada nilai tambahan Iya, juga ya normal yang aja ya. sebenarnya. Cuman Belum dia ada emang aura ganteng kan. Kalau main drum lebih bagus Iya ya. lebih ganteng karena kan dia suka pelangap-pelongo kan suka kayak Iya, gitu kan iya, iya. linglung gitu. Nah kalau main drum kan dia fokus. Fokus. Jadi kelihatannya kayak keren gitu. Walaupun maaf ya yang kayak agak kurang ngerti sih lagu-lagu geledek gitu. Iya gak apa-apa yang Kayak- rada-rada. Soalnya my grammar is not good yang gitu-gitu kayak Iya, maksudnya aku masih coba belajar Iya, lagu-lagu iya. dia. Tapi aku nonton. Iya. Iya kan yang Lagu favorit Geledek? banyak lah Iyalah, pokoknya. iyalah pasti lah. judul lagu atau banyak lah? Itu Enggak, bukan judul lagu. Banyak. Pokoknya kalau diputerin pasti aku singlong. Nah, oke, Iyalah oke. pasti. Nah kalau BM biasanya kan cowok BM beli tiket konser. Itu ada gak di Zuza? Gak ada sih, lu disupport mulu ya? Karena lu yang main. Tiket konser ya? Iya. Kayaknya setahun 2 tahun ini gak ada ya tiket konser ya. Paling special show
kalau ada komedian dari luar negeri datang paling itu yang. Oh, itu. Tapi untungnya Aisyah juga mau nonton gitu. Biarpun dia nggak tahu orangnya, tapi gue jelasin kayak yang ini lucu banget nih orang nih, ayo kita nonton dia. Iya. Itu pun baru sekali ya waktu itu Jimmy Carr Iya. ya. Nanti mungkin kalau ada lagi yang gue suka, Kayak Oasis gitu gak maksudnya? Oasis kayaknya nggak kesini. Emang kesini ya? Di Australia sih paling dekat. Oasis. Nggak ada BM-BM itu berarti Zai? Oasis kayak kita ke Dark Down aja lah, terus juga ada Oasis banyak terus itu. Tunggu aja jam 11 dikit udah 4 lagu Oasis di sini, ngapain ke Australia ya? Di sini aja. Iya beda kan itu nanti fans-fansnya pada kayak nggak kayak gitu loh. Maksudnya Oasis masa kedak. Ngejagain. Di mana-mana juga pasti ada Oasis gitu. Iya sih bener sih. Tapi bener berarti nggak ada hobi atau kebeman itu tadi. Tapi kalau dia kalau mereka ke Indonesia mungkin kita nonton yang tapi kalau Iya. untuk nguber keluar sih kayaknya enggak ya kalau My Chemical Oasis. Romance My nanti Chemical Romance, yang tahun iya. depan. Iya, karena kesini ya. Oke. Iya sih, itu baru keren tuh, Mi ngerti tuh. Iya, My Chemical Romance. Tuh relate ya. Relate itu kita. Oke. Balik lagi ke dana darurat. Nyiapin dana darurat nggak saat ini? Aku nyiapin, nggak tahu you nyiapin Iya, nggak sih? ya itu ya karena Spill. kita belum mulai invest ya technically semua duit kita ya dana darurat sekarang gitu maksudnya. Karena bisa cair kapanpun kan. Kalau kita udah mulai invest baru kita harus pisahin ini darurat ini kagak gitu. Tapi you nggak nyiapin yang? Ya kan selama ini kita diemin aja gitu loh. Nggak siapin, maksudnya dipisah harusnya. Rekening terpisah. Iya gak sih? Iya gak sih kayaknya? Iya, iya. Iya harusnya iya kan? Iya, iya. Tuh, Ya itu Mi nanti nyiapin. setelah kita udah invest ini jadi rekening buat dana darurat. Ya udah dana darurat Mi buat Mi aja ya. You itu sendiri. Ya kan dana darurat sebisa mungkin gak kepake gitu dana darurat itu. Oh, Kan iya sih, gitu benar. kan. Sebisa mungkin iya. Sebisa mungkin gak kepake. Ya udah pokoknya kalau dana darurat Mi sendiri aja. Iya, asuransi sih ada ya asuransi. Ada kalau itu mah semuanya. Ya alhamdulillah kok jadi terbuka ya kan di sini. Iya, Masa iya aku jadi dong. tapi punya, tapi ada kan dana. Dana Maksudnya nggak ada, usah darurat dana, deh. dana, Dana iya, ada kan. iya. Ya udah dana yang penting ada kayak udah Iya, gak apa-apa. Terus setiap hari suka darurat ada aja gitu Iya, ya setiap keluar dana gitu. adalah darurat sebenarnya. Tapi ya datang ke kan? sini nggak karena darurat kan? Enggak, jangan dong. Iya. Ya nauzubillah, jangan. Insya Allah kayak ada. Memang ini adalah bukti kalau misalnya ngobrolin keuangan itu 6 bulan sebelum Iya. nikah. Betul, penting Biasanya itu. pacaran udah transparan kan. Jadi lucu nih momen-momen kalian baru tahu oh gitu. Nah kalau tujuan keuangan terbesar masing-masing, personal atau bareng-bareng juga boleh. 5 sampai 10 tahun ke depan. Tujuan keuangan terbesar 5 Tujuan sampai 10 kurang. tahun. Oh, bentuknya barang gitu ya kayak ada. Boleh. Tujuannya. Ya itu tadi ya. Villa Rumah Ubud di 3. Pondok Rumah. Indah, terus private jet dan villa di Ubud ya kan. Aku tuh pengen di tahap yang kalau kayak misalnya 0 di rekening kita berkurang banyak nih, tapi nggak ngeh. Kayak kalau sekarang kan berkurang dikit juga ngeh, ngerti gak? Kayak, Iya. ih ngeh deh, ini kayak kepotong deh buat Betul cicilan deh. ini Iya, gitu. iya, Kayak iya. kepotong nih kartu kredit, kayak ngeh gitu. Bagus tuh Iya. penggambarannya. Iya aku pengennya, Pokoknya sampai tahap kita ngeliat berita orang korupsi berapa T itu kita nggak sebel gitu iya kayak. kayak, Oh, Udah 11 T gue juga punya gitu. Kalau sekarang kan iya. brengsek nih orang tuh duitnya harus buat kita gitu kan kalau Iya sekarang. Iya kalau sekarang kayak gitu. Mungkin ya. kalau kaya banget itu udah gak sakit hati yang ngeliat berita korupsi. Iya sih. Gue sih sakit hati tetap Tetep ya, tetep gila. sakit hati ya. Iya jangan kayak gitu yang sakit hati tetap, korupsi gak boleh. Korupsi gak boleh, tapi maksudnya semoga kita kaya banget sampai di tahap tuh. Iya sih. Bener gitu. sih. Kalau kayak message ini untuk diri kalian di masa depan gitu kan. Ada film sore kan, isi dari masa depan Oh gitu. iya benar. Oke. Posisinya udah diundang di Daily Podcast dan udah kaya nih semua terjadi gitu. Lo mau bilang apa ke lo yang sekarang nih? Oh gitu. Iya. Oke banget tuh. Oh jadi kita sebagai kita yang masa depan. Iya. Dan kita ngomong ke kita yang sekarang Iya. gitu ya. Iya. Gue cuma mau bilang jangan pinjemin duit ke temen lo kalau ada. Karena gue harus ngingetin takutnya lo lupa gitu. sama ya kan? Tapi udah kaya lupa ya. Iya takutnya gitu. Jadi tetap jaga keuangan lo karena lo udah nikah sekarang jadi jangan kasih duit ke orang nggak jelas gitu. Bagus emang ini konsisten ya. Iya. Dia kayak lebih ke trauma ya yang kalau ini kayaknya. Iya. Intinya gue pernah ketipu gitu aja dah pokoknya intinya gitu ya. Sabar ya yang. Ya. Udah let go tapi itu. Belajar let go. Iya. Tipu. Aisyah. Kalau aku kayaknya lebih ke simpanlah, ke aku yang sekarang ya. Simpan uang itu, jangan kayak apa-apa suka belanja-belanja gak penting, jajan-jajan yang kayak gak penting. Terus juga kalau liburan harus mindful dan harus lebih semangat untuk bekerja. Oza melototin tuh. Iya. Bagus yang itu. Bagus kan? Iya. Proud sih dia tuh. Mindful, bener harus mindful. Iya. Maksudnya?
Kayak maksudnya spending money mindful gitu loh. Oh, yang berguna aja gitu iya, ya. yang enggak sih bukan berguna, maksudnya jangan terlalu kayak kita kan liburan, ayo habiskan uang kita. Oh iya. Gitu kan kita biasanya kalau liburan nyiapin budget nih. Pokoknya kalau segini tuh aman. Ya, tapi kan sebenarnya kalau nggak butuh dihabisin, Gak usah perlu dihabisin. gitu. Iya sih. Iya tuh, harusnya kita gitu yang. Bener sih kayak ada. Parah juga nih. Oke, mau ngomong apa masing-masing ke buat semua netizen kalian yang udah kenal lama sama kalian tentang keuangan, investasi dan kehidupan. Oke. Iya. Mi dulu deh yang. Boleh, keuangan, investasi dan kehidupan. Iya. Langsung dirangkum tuh. Oke. Jangan pinjol, jangan judol. Pinjol nggak apa-apa. Kalau bisa bayar, kayak pay letter gitu-gitu nggak apa-apa. Ya kalau pay letter, Maaf ya. Enggak, pay letter Oh, pay boleh, letter. pay Iya, letter iya, boleh. iya. Pay letter gitu nggak apa-apa, asal bisa bayar. Tapi jangan pinjol buat judol itu. Pasti nggak bisa bayar. Jadi nanti akhirnya jadi minjem. Benar. Itu sumpah, itu banyak. Hati-hati sumpah. Iya, mau lo lihat komentar judul sebanyak apapun di YouTube terserah gitu, Yang jangan WD tergoda. 50 juta itu bohong. Iya, Gak mungkin, kalau nggak semua orang main judol gak sih? Gak ada yang kerja, nih gak ada nih kayak gini. Benar. Karena semuanya main judol, jadi jangan. Dan gak pernah ada kisah orang sukses dari judul, gak pernah guys ya kan. Itu. Kayak, wih mobil baru nih, iya bro judul. Gak pernah ada temen lo kayak gitu. Tuh. Jadi jangan tertipu oleh. Iya, pokoknya jangan itu. Sama jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kalau emang lagi nggak mampu, ya udah kayak misal nggak mampu beli kopi yang brand harga 80.000. Iya. Ya belinya yang 8.000 gitu. Jujur aja ya Iya sama gitu, apa yang lo stay punya. true. Ya lifestyle ya. Lifestyle nggak usah cuma ya. demi kayak foto di Instastory, nggak usah. Itu kayak orang nggak ada yang peduli tahu. Cuma 24 jam buat apa? Iya, Kan yang- flexing ya. Me, keuangan. That's me. You. Untuk apa nih netizen soal keuangan ya. Iya. Dan Gak boleh, investasi. jangan minjemin duit Iya, lagi. jangan Iya, itu karena lagi. itu udah Iya. semua gue notok ya guys di kalian ya. Gak boleh Timothy lagi. Ya kalau gue udah 2 kali lu masih minjemin duit sih emang lu gak ngargain pendapat gue dari tadi gitu ya. Keuangan adalah mungkin investasi lebih cepat kali ya. Mungkin gue juga termasuk, bukan terlambat ya, mungkin di ujung-ujung lah baru ngeh betapa pentingnya investasi gitu. Andai gue tahu dari umur gue lebih muda, mungkin uang gue udah lebih dari sekarang dan jadi gue jadi nggak bisa minjemin ke orang gitu kan kalau Yes. gue tahu lebih cepat. Jadi ya dapat duit invest gitulah untuk Benar. netizen ini ya kan. Itu saran gue sih. Jangan nge-keep uangnya gitu ya. Jangan nge-keep uangnya Benar. gitu. That's right. Smart guy. Mantep. Makanya mau sama Oza kan. Iya benar. Ja. Pinter juga nih. Keren Amin, ya. amin. Dan jangan apa? Minjemin duit ke Ke temen lu yang gak jelas sih, mau dia akan ngarang 1001 premis untuk minjem duit lu gitu. Motornya rusak lah, TV-nya kecolong lah, tantenya ada yang sakit kuning. Apapun itu buat judol guys, sudah pasti itu buat judol gitu. Masa sakit kuning. Ya kan namanya orang minjem duit kan kepepet yang. Iya. Jangan terlalu deket-deket ya frame-nya nanti. Mau Dia dihujat ngomong. siapa kan bener itu pendapatnya Itu kan bener, cuman nanti banyak caranya. Udah. Intinya itulah, jagain uang lu dibandingin temen lu yang bohongin lu gitu. Iya bener. Thank you Oza, Aisyah. Seneng banget gue bisa catch up sama kalian daily podcast. Dari 2021 ketemu Oza, akhirnya 2025 Asli. sama Aisyah. Yeay, thank you Kak Eda. Sama-sama. Thank you, Eda. Semoga kita nanti sama-sama di private jet. Jadi ini parkir private jet Kak Eda, ini kita. Itu. Dah, ntar kita gitu aja dari Iya, yuk sambil ngapain di situ? Gitu. sambil nenteng koper juga tetap sama. Uang Bawa simbal berapapun nggak? tetap. Atau gitaris lo yang bawa simbal? Enggak, bawa simbal itu enggak gitar. Mau simbal enggak? Itu kan mau liburan, bukan mau manggung. Oke, ini ada segmen terpisah yaitu Oke. segmen top 3 music, movie, and books. Versi Oza dan Aisyah. Oke. Tapi gue pengen dari Aisyah ke Oza, top 3 music yang dia banget apa? Termasuk lagu Geledek yang kamu belum tahu. Oh, jadi gitu. yang Aisyah banget apa Iya, gitu ya? Aisyah banget apa? Yaudah, yuk dulu deh. Music dulu kan ini. Ya, Music, Oke. berarti lagu yang Aisyah banget ya? Aisyah banget. Ah, Gak harus yang dia suka, tapi ya kalau ngelihat Aisyah. yang dia suka kan? Iya nggak harus. Nggak Kayak, harus. lu ngerti gak sih yang? Nih, Iya, maksudnya. Mus. Makanya. Itu kebanyakan main drum. Enggak. Top 3 music yang Aisyah suka banget. yang gak usah. Yang Oh. kayak, yang Yung denger tuh musik itu mie banget gitu loh. Oh. Iya. Kartel dari Wisnu Santika mereka 3. Setuju. Put your hands up in the air. Iya, ya. Pujian. Gitu kan. Iya. Habis itu ditinggal Bang Dika. Oh iya Dia benar. lagu-lagu TikTok gitu. Iya, pas Lagu-lagu Ming TikTok Bass, gitu, iya pas benar. Ming Pas Bass. Ming Yang Bass. remix, kayak ada yang remix. Spesifik ya. Yang remix. Habis itu Swing bass. lagu yang Aisyah banget apa ya?
masa udah nikah juga nggak tahu yang cuma 3, udah satu lagi. Satu sebagai anak band kalau dia mikirin banget tuh berarti dia sayang banget sama kamu. Oh gitu ya. Iya. Ya udah. Dia Bikin nggak terus deh. salah. Pop Indonesia sih Wijaya 80 lah ya. Iya, Wijaya suka 80 bener. deh, Wijaya Terakhir 80. kali ya. That's smart. Gokil. Gantian. Aisyah ke Oza. Oza tuh top 3 music, Soljah bilang I love you. Oke. Geledek, kerja apa aja yang penting capek, ada kan Oke. lagu itu. Karena dia habis pulang kerja suka bungkuk kayak kecapean gitu Kak. Suka kayak yang capek enggak, tapi mata udah hitam gitu. Kasian deh. Wih kasian bener dia. Kalau habis pulang kerja kasian banget. Terus abis itu satu lagi apa ya yang lagu-lagu bule gitu. Lagu bule gitu. Oh ini lagu orang keren, Ali, Downtown. Ali. Iya. Dia lagu-lagunya keren sih kayak Anak band. Geledek. Geledek Nah kalau itu emang agak unik ya Iya, lagu-lagunya iya. geledek gitu. Film. Series ya apa film? Series, film, animation, anime, anything. Yang menggambarkan Oza. Iya. Mi punya Mi dulu. Oke. Mi dulu, yuk mikir. Ya, oke, ya. Makanya nanti jangan mikir lagi. Iya. Tetangga masa gitu, Oza. Net TV. Karena kayak, yuk ada linglung-linglungnya Mas Adi gak sih? Yang kayak gitu-gitu ya gak sih? Enggak ya? Tapi vibe-nya kayak gitu. Terus habis itu, apalagi ya? Kalau film drama, enggak sih, enggak itu. Enggak. Apa ya yang? Oh, Wild Robots? Enggak juga ya? Menarik. Wild Robots tuh iya. Dia Wild Enggak ya? Robots-nya. Dia siapanya? Dia kayak mau serigalanya deh. Oh, Iya, tim dia- support yang licik Iya, tapi dia gak licik sih. Oh ya serigalanya ya. Serigalanya. Yuk iya aja kayak kena gendam ya. Enggak tahu Wild Robots. Nangis kan you nangis kan di Iya, bioskop. satu kan? lagi apa lagi ya? Satu kakak 7 ponakan kayaknya vibe film yuk gak sih? Kayak santai. Itu gak santai ya. Oh, itu gak santai ya? Itu malah perjuangan keras itu. Enggak, yuk bukan. Dia gak pernah kayak santai aja ponakan-ponakan. Gak ada kayak gitu dia. Malah Enggak dia ya? kerja keras untuk bisa ngidupin. Ya kalau dia santai sakit kuning juga ponakannya itu kalau dia santai. Masak sakit kuning. Iya pokoknya itu deh vibe-nya kayak you deh. Iya. Ya diterima ya. Iya. Oza yuk, ke Aisyah. Severance ya film seri ya itu yang kita, Oh, iya. kita nonton bareng. Severance. Severance. Habis itu Modern Family mungkin kalau series. Oh iya kita. keluar. Oh iya benar. Ya Kok kan? kepikiran itu ya? Malah Wild Robots. Satu lagi apa ya? Soalnya kamu nangis di Wild Robots kan. Iya. Iya. Berkesan. You nangis apa lagi selain Wild Robot ya? How to Make Millions Before Grandma Cries gitu. Die. Before Grandma Dies. Asal. Pokoknya dia kalau yang keluarga-keluarga gitu dia biasanya Nangis, lebih- iya. lebih kena dia keluarga-keluarga Oke. gitu. Benar. Kalau buku ada nggak? Satu aja. Buku. Dibaca ya. Terakhir baca buku 2007 nih masalahnya. Masih Ingat SMA. tapi lu timeline lo 2007. Buku novel tuh dihitung buku gak sih? Buku, Gitu ya. novel. Ya apa sih novel buku ya? Ya anggap aja buku yang terkenal gitu. Apa ya? Kalau Aisyah tuh kayak apa? Yuk apa ya yang? Harry Potter. Lord of the Rings. Lord of Oh, the Rings. Iya Universe kan? itu. Baca gak? Enggak sih. Game of Thrones tapi gue baca bukunya. Oh iya Game of maksudnya itu. Iya, Game of Salah. Thrones. Ice Game and of Fire Thrones, ya. Iya, dia baca. Kalau Mi apa bukunya? Buku. Pengen tahu dia. Ayo, Mi baca buku loh yang. Mi baru ngomong sehari kemarin. Mi baca buku itu loh yang terakhir. Oh ini seni bersikap bodo amat ya? Enggak, bukan. Semua emang baca itu sih. Zah. Bukan itu. Buku apa ya yang you baca ya? Dia cari main aman. Ada deh Matthew Perry yang biografinya itu loh. Oh biografi Matthew Perry. Iya, tapi kan baru cerita banget semalam kayak aku ngomong, "Yang Mi tuh beli buku ini baca loh buku ini." Oh, gitu. Berarti emang gak atentif. Enggak kayak Mi gak yakin you baca buku gitu loh. Baca ya. Orang Mi upload di story. Sinopsisnya doang tapi kan? Enggak. Oh enggak. Kalau nggak salah. Abis kerja kan capek. Iya benar. Itu, Itu maksudnya dia. gue support di situ, Abis Zah. bungkuk ya Karena gue baru mau bilang, oh Zah tuh sangat anteaktif loh dari tadi. Iya Dengerin benar. support gitu. Bener sih. Keren loh Zah. Ya buku satu aja lah ya. Susah ya buku ya. Hah? Iya satu aja cukup. Jujur kita gak terlalu sering baca buku sih. Itu dia yang lo pengen dengar tentang couple newlyweds yang ngomongin keuangan dan Thank you, finansial. guys. Thank you Oza Thank dan you. Aisyah. Thank you so much.